Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Kristiawan dari Teknik Industri 2019, Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai organizational culture atau budaya organisasi. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan dari Netflix. Netflix Inc. atau Netflix itu adalah salah satu penyedia layanan pengaliran atau streaming media digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California. Perusahaan Netflix ini itu didirikan pada tahun 1997 oleh dua orang yang bernama Reed Hastings dan juga Mark Randolph yang berada di Scott Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan pengaliran atau streaming yang berlangganan untuk menawarkan film dan program televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri. Netflix Inc. atau Netflix ini menampilkan budaya organisasinya sebagai hal yang tidak biasa, terutama terkait dengan cara karyawannya yang didorong untuk berperilaku di tempat kerja. Perusahaan menerapkan budaya perusahaan untuk mengembangkan ketahanan di antara para pekerjanya, sebagai caranya untuk mendukung pertumbuhan industri streaming media digital yang on-demand yang semakin kompetitif. Apa aja sih budaya organisasinya? Yang pertama itu adalah independent decision making atau pengambilan keputusan independen, yang dimana sejalan dengan pendekatan atau yang bisa dibilang orang-orang di atas proses, yaitu Netflix terhadap budaya organisasinya. Seperti contohnya itu adalah karakteristik budaya ini itu memotivasi karyawannya untuk mengembangkan pendekatan yang dipersonalisasi untuk memecahkan tantangan dalam pekerjaan dan masalah mereka dalam bisnis streaming. Yang kedua itu ada open, broad, dan deliberate information sharing, yang artinya itu berbagi informasi secara terbuka dan luas, yang merupakan aspek budaya perusahaan Netflix yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi. Sebagai bisnis online yang bergantung pada ide-ide inovatif dan data tren pasar dan konsumen, perusahaan memanfaatkan budaya organisasinya untuk mendukung penyebaran informasi yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada fokus on high effectiveness, yang artinya itu adalah fokus pada efektivitas yang tinggi, yang mengarahkan pada Netflix untuk menekankan produktivitas tinggi dan efektivitas kerja melalui program yang terkait dengan budaya perusahaan. Misalnya itu adalah bisnis menggunakan budaya organisasinya untuk menunjukkan bahwa produktivitas dan efektivitas yang tinggi adalah norma di tempat kerja streaming media, sehingga memotivasi karyawan untuk mengadopsi teknik kerja untuk efektivitas yang tinggi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dimensi dari organizational culture. Dimensi itu dibagi menjadi 7 dimensi budaya organisasi. Yang pertama itu ada attention to detail, yang dimana dilihat dari karyawan yang diharapkan untuk menunjukkan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang kedua itu ada outcome orientation, yang dimana fokus pada hasil atau hasil daripada bagaimana hasil ini dicapai. Yang ketiga itu ada people orientation, yang melihat keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang dalam organisasi. Yang keempat itu team orientation, yang pekerjaan diatur di atas sekitar tim, bukan daripada individu. Yang kelima itu ada aggressiveness, sejauh mana karyawan lebih agresif dan kompetitif dibanding kooperatif. Lalu yang keenam ada stability, yaitu keputusan dan tindakan organisasi yang menekankan pertahanan status quo. Dan yang terakhir ada innovation dan risk taking, di mana karyawan didorong untuk menjadi inovatif dan juga berani untuk mengambil resiko. Dimensi dari budaya Netflix ini, yang tadi sebelumnya yang saya sudah jelaskan 3 budayanya itu, yang pertama itu ada independent decision making. Independent decision making ini termasuk dalam kategori dimensi aggressiveness. Mengapa? Karena budaya yang dilakukan oleh karyawan mengarah kepada memecahkan tantangan dalam pekerjaan dan juga masalah, sehingga karyawan lebih kompetitif dalam pekerjaannya. Lalu yang kedua, mengenai open, broad, dan deliberate information sharing, itu masuk ke dalam kategori dimensi inovatif dan atau innovation dan risk taking. Mengapa?
Karena budaya ini mengutamakan komunikasi yang didasarkan pada budaya organisasi, yaitu inovatif, sehingga penyebaran informasi lebih luas yang dilakukan oleh setiap karyawan yang berada di sana. Lalu yang terakhir itu ada fokus on high effectiveness. Budaya yang ketiga ini termasuk dalam kategori dimensi team orientation. Mengapa? Karena norma yang terdapat dalam tempat kerja yaitu penekanan pada produktivitas. Produktivitas setiap karyawan tidak hanya bergantung pada setiap individu saja, melainkan kerjasama dalam organisasi untuk membentuk efektivitas yang tinggi. Lalu seberapa kuat sih culture perusahaan dapat mempengaruhi karyawan? Dilihat dari budaya-budaya yang berada di Netflix itu, yaitu sangat kuat. Mengapa? Karena culture-culture atau budaya yang ada itu memiliki peranannya tersendiri. Yang dimana culture tersebut itu membuat karyawan, manajer, serta orang-orang sekitar yang membuat perusahaan itu dapat mencapai titik yang lebih tinggi. Seperti sekarang ini yang dimana Netflix sudah sangat besar dan memiliki pengguna yang sangat banyak di berbagai macam negara. Lalu berikutnya ada, dari mana sih karyawan dapat mengetahui culture perusahaan? Yaitu berasal dari visi dan misi perusahaan dari si Netflix ini. Mengapa? Karena sehingga dari karyawan maupun manajer maupun perusahaan juga, yaitu harus mengikuti hal-hal penting yang tertuju pada visi misi dan dari perusahaan Netflix ini, sehingga membuat culture perusahaan ini semakin lebih maju dan perusahaan juga akan semakin lebih maju juga. Ini merupakan referensi dan daftar pustaka yang saya pakai dalam pembuatan materi ini. Sebagai penutup, mohon maaf jika ada saya kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.